Kita itu adalah invest 100%. Anda bisa tahu apa sih yang selama ini yang ingin melakukan selama 3 bulan ini dihadapi. Yang bertumbuh dan berkembang begitu pesat di Indonesia, dan bisa saja menjadi pesaingnya UMKM Indonesia. Nah, konvergensi ini harus dijaga dengan baik melalui regulasi-regulasi sehingga TikTok-nya sebagai platform digital bisa bertumbuh. Bagaimana kemudian Pak Menteri dengan sasaran kerjasama dengan negara-negara anggota untuk untuk pemerataan dari transformasi digital sendiri? Nah, isu digital ini kan isu yang baru ini. Isu digital ini akibat dari disrupsi digital. Dan isu digital itu menjadi lebih hangat lagi karena pandemi COVID-19. Makanya ada akselerasi transformasi digital. Nah, negara-negara di dunia ini terdiri dari dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah negara-negara G20 yang tergabung di dalam G7 khususnya, ya. Itu negara-negara produsen teknologi, ya. Tentu kepentingannya sedikit berbeda dengan negara-negara pengguna teknologi. Nah, Indonesia ini termasuk bridge builder, ya, yang untuk menjembatani antara negara-negara non-industri atau negara-negara pengguna teknologi dengan negara-negara industri. Sebagai ketua G20, presidensi G20, dan untuk pertama kali melakukan atau bertindak sebagai chairmanship dalam Digital Economic Working Group, tentu kita inginkan untuk meletakkan di meja perundingan agar bisa ditemukan titik temu, ya, antara kepentingan negara industri G7 dengan kepentingan the rest of the world, ya, negara-negara dunia ketiga sebagai pengguna teknologi. Disinilah pentingnya negosiasi di dalam kesepakatan atau perundingan G20 sehingga nanti setelah itu bisa ditindaklanjuti baik dalam bentuk regulasi atau kerjasama multilateral dan kerjasama bilateral di sektor digital dan teknologi informasi. Konektivitas juga menjadi kunci, Pak, menjadi kunci dari digitalisasi dan juga pemerataan ekonomi. Kemudian apa yang ingin dicapai dari forum G20 ini demi mendukung pemerataan konektivitas? Di G20 ini kan para pemimpin negara produsen dan pemimpin negara konsumen dengan GDP besar. Nah, di situ barangkali nanti perlu ada titik jumpa, ya. Bagaimana kepentingan negara produsen ini bertemu dengan kepentingan negara-negara konsumen. Nah, saat ini kan kemajuan teknologi begitu besar. Nah, kita menggelar untuk Indonesia sebagai contoh, kita meletakkan 4G itu sebagai backbone telekomunikasi kita. Jadi kita membangun infrastruktur 4G ini secara merata di seluruh Indonesia, dan itu biayanya tidak kecil. Biayanya sangat tinggi. Tapi di saat yang bersama, ya, terjadi temuan teknologi yang begitu banyak. Ya, ada 5G yang diintroduksikan baru masuk, dan kita sudah melakukan 5G experience di Indonesia. Uji layak operasinya saya telah berikan, Kominfo, ya, telah berikan kepada 3 operator, dan saat ini mereka melakukan 5G experience yang untuk menyampaikan kepada negara-negara atau pemimpin-pemimpin G20 bahwa Indonesia itu termasuk yang adaptif di dalam menerapkan pilihan-pilihan teknologi baru, termasuk 5G. Juga teknologi Internet of Things misalnya. Ya, kita menggunakan teknologi Internet of Things untuk aplikasi-aplikasi yang sejalan dengan kebutuhan digitalisasi kita. Nah, disinilah pentingnya tata kelola digital Indonesia. Tata kelola digital Indonesia itu setidaknya, bahkan di dunia, ya, setidaknya ada 4 aspek penting di dalamnya. Aspek yang pertama tadi adalah memastikan penggelaran ICT infrastruktur yang merata di seluruh negeri kita, tanah air kita, tapi juga harus terkoneksi dengan negara-negara lain. Tidak bisa kita sendiri, kan harus dihubungkan. Untuk itu konektivitas itu menjadi isu penting, ya. Tidak saja konektivitas di dalam negeri kita, tapi konektivitas dengan negara-negara lain. Nah, isu yang pertama ICT infrastructure. Tadi seperti di awal saya sampaikan, di 3 layernya harus dilakukan dengan baik.
Isu yang kedua adalah kesiapan talenta digitalnya, sumber daya manusia. Tidak saja untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia, ya, untuk negara-negara yang lain juga, termasuk di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika, ya, sebagian Asia, di mana Indonesia diharapkan menjadi juru bicara ya lah, bagaimana supaya peningkatan kualifikasi SDM digital itu bisa memadai dan mumpuni, baik dalam kualifikasinya maupun dalam jumlah, ya. Sebagai contoh, Indonesia sendiri dalam 15 tahun ke depan diproyeksikan membutuhkan sekitar 15 juta tenaga digital, talenta digital tingkat intermediate. Dan atau kita hitung secara rata itu 600.000 talenta digital per tahun. Itu bukan pekerjaan yang gampang, pekerjaan yang sangat besar. Ya, sehingga Kominfo mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan talenta digital. Kominfo sendiri menghasilkan sekitar 200.000 per tahun. Perlu bekerja sama dengan ekosistem untuk menyiapkan tambahannya supaya bisa menjadi 600.000 melalui kerjasama perusahaan-perusahaan teknologi global dan perguruan tinggi di dalam negeri. Tetapi contoh ini harus dilakukan oleh negara-negara lain juga. Agar apa? Agar digitalisasi di G20 dan the rest of the world, ya, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di Indonesia ada hal yang unik. Uniknya Indonesia itu adalah GDP kita bisa menjadi anggota G20 karena GDP kita besar, ya. Nah, GDP kita ditopang oleh UMKM itu setara dengan 60% dari GDP. Nah, pada saat kita masuk ke transformasi digital dan untuk menjaga ekonomi nasional kita harus pastikan bahwa UMKM juga digital onboarding. UMKM di Indonesia saat ini sekitar 60 juta, ya, sekitar 30 juta, 34 juta, dan saat ini sudah sekitar 18 juta digital onboarding, ya, 27% lebih lah. Nah, mereka digital onboarding dari UMKM ini menjadi penting untuk menjaga agar digital ekonomi kita dinikmati oleh penopang GDP terbesar di Indonesia, ya. Nah, hal yang unik ini harus kita pastikan di Indonesia karena UMKM ini terdiri dari masyarakat di desa-desa, di kampung-kampung, ya, ibu-ibu, ya, emak-emak gitu. Mereka belum tentu digital native seperti anak-anak yang muda. Nah, maka kepada mereka perlu dilakukan pelatihan-pelatihan digital agar tersedia sumber daya digital yang memadai sehingga digital ekonomi kita bisa dimanfaatkan atau digunakan, ya, oleh kepentingan UMKM nasional kita sekaligus menjadi penopang GDP yang terbesar. Presiden sendiri yang mengingatkan jangan sampai teknologi company seperti saya ambil contoh aja salah satu TikTok misalnya yang bertumbuh dan berkembang begitu pesat di Indonesia dan bisa saja menjadi pesaingnya UMKM Indonesia. Nah, konvergensi ini harus dijaga dengan baik melalui regulasi-regulasi sehingga TikToknya sebagai platform digital bisa bertumbuh, tetapi UMKM kita juga bisa bertumbuh dan terjaga, ya, yang hidup secara konvergen dengan baik. Nah, jadi ada ICT infrastructure, ada talenta digital, dan hal ketiga, ya, yang penting di Indonesia bahkan di dunia adalah juga harus menyiapkan spektrum frekuensi yang memadai. Disinilah hadirnya Kominfo, menyiapkan ICT infrastructure, menyiapkan talenta digital bersama kementerian dan lembaga atau sektor yang terkait, dan melakukan tata kelola spektrum frekuensi. Karena tanpa spektrum frekuensi, telekomunikasi itu tidak berjalan, ya. Dan spektrum frekuensi yang kita siapkan saat ini, kita melakukan farming dan refarming spektrum di semua level bandnya untuk memberikan dukungan bagi tersedianya bandwidth untuk 4G coverage dan 5G coverage yang saat ini sudah kita awali atau sudah kita mulai.